Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 37, 38 dan 39 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 37 dari surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Dan mereka, orang-orang musyrik, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksud di sini adalah Nabi Muhammad, suatu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Adapun terjemahan dari ayat 38 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Lalu kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Selanjutnya terjemahan ayat 39 adalah sebagai berikut. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Demikian tadi ayat 37, 38, dan 39 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang musyrik, bahwa mereka dulu berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Ini adalah terjemahan dari ayat 37 surat Al-An'am. Maksud dari ayat ini adalah artinya kemampuan yang luar biasa. Itu maksudnya mukjizat dari Tuhannya tersebut adalah kemampuan yang luar biasa sesuai dengan yang mereka inginkan dari kesusahan yang sedang mereka alami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 90 surat Al-Isra, yang artinya, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Allah telah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini adalah sebagian dari terjemahan ayat 37 surat Al-An'am. Maksud dari kalimat ini adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk melakukan demikian. Tetapi karena hikmah Allah Ta'ala mengharuskan penundaan, sebab andai kata menurunkannya bertepatan dengan apa yang mereka minta, lalu mereka tidak juga beriman, niscaya akan disegerakan hukuman terhadap mereka, sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Dalam surat Al-Isra ayat 59, Allah telah berfirman yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat
Tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ini adalah terjemahan ayat 59 surat Al-Isra. Selanjutnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4, Allah juga berfirman yang artinya, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 38 surat Al-An'am yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Di sini Mujahid berkata, maksud daripada ayat tersebut adalah berbagai macam dan jenis yang nama-namanya juga diketahui. Qatadah berkata, burung itu adalah umat, manusia adalah umat, dan jin adalah umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 38 surat Al-An'am, di mana terdapat kalimat, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Itu maksudnya, artinya pengetahuan mereka seluruhnya ada di sisi Allah. Tidak lupa kepada sesuatu pun, dari mulai rizkinya sampai pada pengaturan, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Maksud dari keterangan ayat-ayat di atas itu dijelaskan dengan nama-namanya, hitungannya, tempatnya yang memiliki gerakan dan tempat tinggalnya. Seperti yang tercantum dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 60 yang artinya, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat dalam ayat 38 surat Al-An'am yang artinya, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Di sini maksudnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, kematian yang menghimpunnya. Jadi yang dihimpunkan tersebut adalah kematian. Jadi kematian itu yang menghimpunnya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Pendapat kedua, penghimpunannya itu adalah kebangkitannya pada hari kiamat. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat At-Takwir ayat 5 yang artinya, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW melihat 2 ekor kambing yang bertanduk. Maka beliau bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu untuk apa 2 kambing itu bertanduk? Yang menjawab tidak. Lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala mengetahui dan akan memutuskan perkara di antara keduanya. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dengan tambahan, yaitu Abu Dzar berkata, sungguh Rasulullah SAW telah meninggalkan kita, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan telah disebutkan ilmunya kepada kita. Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah
tentang firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 38 surat Al-An'am, yaitu kalimat yang artinya melainkan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Lalu kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Selanjutnya Abdul Razak berkata, seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat, binatang ternak, hewan tunggangan, burung dan segala sesuatu, lalu sampailah keadilan Allah pada saat itu untuk mengambil domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk. Lalu dia berfirman, jadilah kamu tanah. Abu Hurairah berkata, oleh karena itu orang kafir berkata seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu ayat An-Naba ayat 40, dalam surat An-Naba ayat 40, yang artinya alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 39 surat Al-An'am, yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Itu maksudnya adalah perumpamaan mereka tentang kebodohan dan sedikit ilmu mereka, serta tidak memiliki pemahaman. Ada seperti orang yang tuli, bisu. Bersamaan dengan kondisi tersebut, dia juga berada dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Maka bagaimana mungkin orang seperti itu dapat menuju jalan yang benar atau keluar dari kondisi dia saat ini? Hal ini seperti disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Yang artinya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Allah melenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Selanjutnya Allah juga berfirman, yaitu dalam surat An-Nur ayat 40, yang artinya, atau keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir dia tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Terkait dengan ayat tersebut, oleh karena itu disebutkan juga dalam surat 39, surat Al-An'am ayat 39, di mana surat tersebut yang artinya adalah sebagai berikut. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Di sini maksudnya Allah Ta'ala yang mengatur makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.